Shalom. Selamat pagi semua. Dan kita sangat bersyukur karena kita dapat ada di tempat ini pada pagi ini. Katakan kepada orang di kiri kanan kita, Tuhan itu sangat baik. Ya, sebenarnya pada 2 minggu yang lepas saya jatuh sakit. Setelah sekian lama tidak sakit dan saya rasa itu dalam yang terakhir saya sakit saya rasa adalah tahun 2021. Itu pun kena COVID, ya. Dan tiba-tiba dalam 2 minggu yang lepas saya jatuh sakit dan sampai tidak boleh function betul-betul. Tetapi puji Tuhan itu adalah waktu yang sangat baik untuk saya dapat berehat dan juga puji Tuhan hari ini saya dapat sembuh, ya. Saya agak risau juga sebab saya berkhotbah dalam 2 minggu yang akan datang, jadi macam mana kalau saya belum sembuh masa itu. Tapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Ya, dan pada pagi ini saya akan membawa kita dengan firman Tuhan dan sewaktu terima kasih Pak Sedi sebab kesempatan untuk membawa kita memberi saya kesempatan untuk membawa kita dengan firman Tuhan pada pagi ini. Dan waktu pastor memberi saya topik ini dengan ayat itu, hati saya melonjak sebenarnya. Kegirangan sebab ini adalah satu ayat yang saya sangat teks firman yang saya sangat suka, salah satu teks firman yang saya sangat suka. Dan saya ingat satu kali pada hujung tahun, ya, di rumah kami di Baklalan, sebab ada satu koridor di rumah kami dan koridor itu dari sana kamu dapat melihat gunung, bukit-bukit, ya, pemandangan yang sangat cantik. Dan itu adalah hujung tahun. Seperti lazimnya pada hujung tahun saya selalu akan merefleksi dan juga saya akan berfikir what is next untuk tahun depan. Dan waktu itu saya katakan, Tuhan, ini adalah, saya rasa tahun depan adalah sangat mencabar. Dan bila saya pergi ke koridor di tempat kami, saya melihat bukit-bukit dan ayat ini datang kepada saya. Aku melayangkan pandangku ke bukit-bukit dari mana datang pertolonganku. Dan itu yang menguatkan saya saudara. Dan betul, Tuhan itu setia di dalam pertolongannya, ya. Dan hari ini saya akan membawa kita dengan topik yaitu doa memohon perlindungan. Yang saya ambil daripada Mazmur pasal 121 ayat 1 sehingga 8. Saya akan membaca, aku mengangkat mataku ke bukit, dari manakah datangnya pertolonganku untukku. Pertolongan untukku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membenarkan kakimu diganjakan. Dia yang memeliharamu tidak akan lena. Ketahuilah, dia yang memelihara Israel tidak akan lena atau tidur. Tuhan ialah pemeliharamu, Tuhan ialah naunganmu. Di tangan kananmu matahari tidak akan menyakitimu sewaktu siang atau bulan sewaktu malam. Tuhan akan melindungimu daripada segala kejahatan. Dia akan melindungi jiwamu. Tuhan akan melindungi pemergianmu dan kepulanganmu dari sekarang untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena sekali lagi kami dapat berkumpul pada pagi ini Tuhan untuk mendengar sabda firman-Mu. Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengar yang daripada Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus-Mu yang terus berbicara pada pagi ini untuk setiap pribadi kami dengan cara-Mu yang sangat pribadi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berbicara kepada setiap hati pada pagi ini. Siapkan hati kami menjadi seperti tanah yang subur untuk menerima sabda firman Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan pada saat ini, Tuhan, untuk hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar Tuhan Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dan kalau kita lihat daripada teks ini,
sedikit latar belakang tentang Mazmur 121. Ini adalah berbentuk seperti puisi. Ya, sewaktu orang Israel datang ke Yerusalem, mereka mungkin macam bersahut-sahut pantun itu. Ya, mereka akan bersahut-sahut pantun, dan ini adalah yang dipanggil, itu sebabnya dia dipanggil nyanyian ziarah. Orang-orang daripada luar akan masuk ke Yerusalem, dan bukit yang disebut di dalam teks ini adalah berbicara tentang Bukit Sion ataupun Yerusalem. Ya, pada waktu itu Yerusalem adalah pusat penyembahan. Yerusalem adalah pusat tempat bila mereka merayakan satu perayaan yang sangat istimewa di kalangan orang Israel pada waktu itu, mereka akan pergi ke Yerusalem. Ya, seperti perayaan Paskah, perayaan ada perayaan Hari Raya Penuaian, dan juga Hari Raya Pondok Daun. Jadi mereka akan berkumpul di Yerusalem. Jadi Yerusalem adalah satu center untuk mereka berkumpul dalam setiap tahun. Ya, kalau kita lihat, kalau orang-orang Israel ini mereka sangat observe tentang mereka punya perayaan-perayaan penting. Jadi mereka akan berkumpul di Yerusalem, dan Yerusalem ini menjadi satu pusat penyembahan. Ataupun yang dipanggil Bukit Sion, ya, Bukit Sion. Dan jadi waktu mereka berjalan daripada tempat mereka menuju ke Yerusalem, Yerusalem ini adalah tempat yang berbukit. Jadi mereka akan menaiki tangga. Mungkin waktu mereka menaiki tangga, seorang itu akan berkata, aku mengangkat mataku ke bukit, dari manakah datang pertolonganku? Ya, dan kalau kita lihat, ada dua bahagian di dalam teks ini. Ayat yang pertama dan kedua dia berkata, aku mengangkat mataku ke bukit, dari manakah datang pertolongan untukku? Pertolongan untukku datang daripada Tuhan yang menjadikan bumi. Ini adalah berbentuk pertanyaan. Berbentuk pertanyaan, seorang akan bertanya, bila aku melayangkan pandangku ke bukit, aku bertanya daripada manakah datang pertolonganku? Dan dia sendiri juga menjawab di sana, dia katakan pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan bahagian yang kedua ini ini mungkin daripada kawan yang lain. Dia meneguhkan lagi apa yang dikatakan oleh orang yang pertama tadi. Dia berkata, dia tidak akan membenarkan kakimu diganjakan. Dia yang memeliharamu tidak akan lena. Ketahuilah, dia yang memelihara Israel tidak akan lena atau tidur. Tuhan ialah pemeliharamu. Tuhan ialah naungan di tangan kananmu. Dan ini adalah seperti mereka akan meneguhkan sesama mereka. Ya, mereka akan meneguhkan sesama mereka. Dan kalau kita lihat, ya, di dalam ayat 1, pemazmur mengungkapkan pertanyaan. Aku mengangkatkan mataku ke bukit, dan manakah datang pertolonganku untukku? Di sini kita melihat bagaimana orang yang menulis mazmur ini, dia mengarahkan pandangan dia ke bukit. Dia mengarahkan pandangan dia ke Bukit Sion, ke Yerusalem. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dan melihat kepada situasi mereka pada waktu ini. Ini sebab ini adalah nyanyian ziarah. Dan Bukit Sion itu adalah berbicara seperti yang saya katakan tadi tentang pusat penyembahan, pusat perayaan. Dan pemazmur ini sendiri yang mengakui di atas Bukit Sion, di atas Yerusalem ada satu penolong yang dapat menolong mereka. Ya, dia mengakui di atas pusat penyembahan ini ada sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya ingin membawa kita dengan lebih dalam lagi untuk kita akan masuk kepada ayat ini dengan lebih dalam untuk mengetahui seperti apakah penolong ini yang dia sebutkan ini. Apakah kriteria dia? Bagaimanakah, sebesar manakah kemampuan Tuhan ini dapat menolong, ya, di dalam kesesakan. Yang pertama kita lihat di dalam ayat 2, dia katakan,
Pertolongan untukku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini menceritakan tentang kedaulatan Tuhan. Katakan dengan saya, kedaulatan Tuhan. Ya, ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan yang kita panggil Yahweh. Ya, yang kita panggil Yahweh, ya Tuhan yang berdaulat di atas segala-galanya, dan Tuhan ini juga yang sanggup melakukan hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, ya, sesuatu hal-hal yang mustahil di dalam hidup kita, dan Yahweh ini yang dapat melakukan semuanya, yang mampu untuk melakukan semuanya. Dan kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 2 ayat 21 hingga 22, dia mengubah waktu dan musim, dia memecat dan melantik raja-raja, dia mengurniakan hikmah kepada orang bijak dan pengetahuan kepada orang yang memiliki pengertian. Dia menyingkapkan hal-hal yang dalam dan tersembunyi, dia mengetahui apa yang ada di dalam gelap dan cahaya menetap di dalamnya. Di dalam dunia ini tidak ada tidak ada Tuhan yang mengaku dia dapat mengatur masa, dia dapat mengatur musim. Hanya di dalam Alkitab yang mengaku dia dapat mengatur musim, dapat mengatur masa. Dan ini menunjukkan kedaulatan Tuhan yang mereka katakan di dalam Mazmur 121 ini. Ini yang menunjukkan kedaulatan Tuhan yang sedang kita sembah pada hari ini, yang sedang aktif bekerja dalam hidup kamu pada hari ini, yang sedang aktif bekerja di dalam setiap situasi kamu pada hari ini. Hal-hal yang tidak mungkin kita katakan kepada Tuhan yang berdaulat itu, Tuhan campur tangan dalam hidupku, dan di sana Tuhan akan menunjukkan kedaulatannya kepada kita. Ya, dan yang kedua adalah Tuhan yang memelihara. Di dalam ayat 3 hingga ayat 5e dia berkatakan, dia tidak akan membenarkan kakimu diganjakan. Dia yang memeliharamu tidak akan lena. Ketahuilah, dia yang memelihara Israel tidak akan lena atau tidur. Tuhan ialah pemeliharamu. Di sini dia katakan, Tuhan itu tidak akan membiarkan kakimu diganjakan. Kenapa dia berkata begitu? Karena Tuhan ini, dia adalah satu dasar yang teguh. A strong foundation di dalam hidup kita. Ya, dia itu adalah sifatnya Tuhan. Dia adalah dasar yang teguh. Sekali lagi saya katakan, tidak ada Tuhan lain yang mengatakan mereka adalah dasar yang teguh. A strong foundation, kecuali Tuhan. Mungkin ada agama lain yang mengatakan mereka menunjukkan jalan, tetapi tidak ada yang mengaku yang mereka adalah dasar yang teguh. Tidak ada yang mengaku mereka dapat mengatur masa, mengatur musim dalam hidup ini. Ini menunjukkan kedaulatan Tuhan, saudara. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang memelihara umatnya, ya. Dan saat kita meletakkan bertapak di atas dasar yang teguh ini, kita tidak akan digoyahkan. Walau apapun cabaran yang dalam hidup kita, walau apapun badai yang ada dalam hidup kita, kita tidak akan jatuh dengan mudah. Karena kita ada satu dasar yang teguh yang memegang. Mungkin kita boleh macam ni, tetapi kita tidak akan tercabut. Karena kita ada dasar yang teguh. Bila badai itu sudah berhenti, kita tetap berdiri teguh. Karena kita berdiri di atas dasar yang teguh. Ini adalah Tuhan yang memelihara, yang tidak akan membiarkan kaki kita diganjakan, ya, dan tidak akan membiarkan kaki kita diganjakan. Dan dia katakan juga di sini, dia yang memelihara Israel tidak akan terlena, dia tidak akan tertidur. Ada Tuhan yang tidur kan? Ada. Ya, kita tahu ada Tuhan yang tidur. Tetapi Tuhan yang ini dia tidak tidur. Yahweh tidak akan tidur. Itu sebabnya dia satu sifatnya, dia adalah Allah yang maha hadir. Maksudnya Allah yang maha hadir adalah setiap detik dalam hidup kita Tuhan itu hadir. Waktu kita mencari pertolongan Tuhan itu ada sebenarnya. Waktu kita di dalam kesedihan, waktu kita dalam kesusahan, Tuhan itu ada sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita manusia nih, kita tidak melihat
pertolongan Tuhan itu. Ya, ada satu cerita tentang seorang ibu. Sekarang ini musim hujan kan? Ya, jadi ibu ini dia tinggal seorang. Waktu itu hujan turun, hujan lebat turun. Dan hujan itu tidak berhenti. Hujan itu tidak berhenti dan paras air semakin naik. Dan ibu ini berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan apa yang berlaku? Air itu semakin mencapai kepada lantai rumah dia. Dan tidak lama ada peronda, penyelamat, ya, ada itu tim penyelamat datang dengan perahu pergi kepada ibu ini. Ibu ini katakan tidak perlu, saya berdoa kepada Tuhan. Jadi dia berdoa dan air itu semakin naik. Dan bila air itu sudah sampai ke siling, datang lagi satu bot penyelamat kepada dia. Dia katakan tidak perlu, saya berdoa kepada Tuhan saya. Dia berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan selepas itu air itu sudah sampai ke siling, dia tidak ada pilihan, dia pergi naik ke atas atap. Dan di atas atap itu dia berdoa lagi, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan bila dia sudah naik ke atas atap itu, air itu sudah naik ke atas atap, ada helikopter yang datang untuk membawa dia untuk menurunkan tali untuk supaya dia dapat naik. Tapi dia menolak, dia katakan tidak perlu, saya akan berdoa. Dia berdoa. Dia katakan Tuhan tolong saya, sehingga akhirnya apa yang berlaku saudara? Air itu sudah naik dan ibu ini mati lemas. Waktu ibu ini mati lemas, dia menghadap ke dalam surga, dia berjumpa dengan malaikat di surga. Malaikat itu bertanya kepada dia, kenapa kamu ada di sini? Dan dia katakan yang dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Meminta pertolongan daripada Tuhan sebab dia mati di dalam banjir. Dan dia minta pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang menolong dia. Dan Tuhan katakan, saya telah menghantar pertolongan sebanyak 3 kali, tetapi kamu yang tidak menerima pertolongan itu. Itu maksudnya pada hari ini saudara, kita juga kadang-kadang seperti ibu ini. Kita tidak tahu bahwa pertolongan itu sebenarnya ada, tetapi kita katakan pertolongan itu tidak ada. Ya, jadi itu sebabnya saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara. Dia adalah Tuhan yang maha hadir dalam hidup kita. Dan setiap kali kita memerlukan pertolongan, sama ada itu cepat atau lambat, Tuhan akan bekerja dengan masa dia yang tersendiri. Kita juga harus melakukan peranan kita. Kita harus melihat dengan hati yang peka tentang pertolongan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan ada satu lagu yang Pastor Jason yang selalu bawa itu, Tuhan setia itu kan, berkali-kali kau menolongku, berkali-kali Tuhan menolong kita. Dan kita melihat ya, walaupun di mana kita pergi sebenarnya pertolongan itu ada, cuma kita yang tidak tahu ya. Dan itu sebabnya saudara yang kita harus peka, ya. Dan yang ketiga adalah apakah sifat Tuhan ini? Tuhan ini adalah Tuhan yang menaungi. Ya, Tuhan yang menaungi. Di dalam ayat 5b hingga ayat 6 dia berkata, Tuhan ialah naunganmu di tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu sewaktu siang ataupun bulan sewaktu malam. Tangan kanan ini berbicara tentang kekuatan. Sebagai manusia, kadang-kadang kekuatan kita akan menurun, ya.
hal-hal di sekeliling kita membuat kita hilang tumpuan, hilang kekuatan, hilang fokus kita. Kita akan menjadi letih lesu, kita akan menjadi hilang arah. Tetapi firman Tuhan ini berkata, Tuhan yang akan menaungi kita di tangan kanan kita. Dan ini adalah sangat-sangat penting juga saudara. Kalau kamu lihat di dalam teks Kejadian, kamu tahu cerita Yusuf, anak Yusuf, yaitu Manasye dan juga Efraim. Ya, sewaktu kenapa tangan kanan ini sangat signifikan di dalam satu kehidupan kita. Sewaktu Yusuf membawa 2 orang anak dia yang lahir, anak dia yang sulung dengan anak dia yang bongsu kepada Yakub. Waktu itu Yakub sudah tua, Yakub sudah tidak dapat melihat. Ya, dia tidak dapat melihat. Dan bila Yusuf membawa anak ini yang 2 ini kepada Yakub untuk dia doakan, untuk dia berkati, apa yang berlaku? Yusuf meletakkan Manasye. Manasye adalah anak sulung. Anak sulung, dia meletakkan Manasye di sebelah kanan Yusuf. Dan dia meletakkan Efraim sebagai anak bongsu di sebelah kiri Yusuf. Dan apa yang berlaku sewaktu Yusuf berdoa untuk mereka 2, dia menyilangkan tangan dia. Dia meletakkan tangan kanan di atas kepala Efraim dan tangan kiri di sebelah Manasye. Dan ini berbicara tentang signifikannya tangan kanan ini yang membawa berkat, yang memberkati, yang membawa berkat di dalam kehidupan seseorang. Dan ini adalah bila kita melihat di dalam teks ini sebenarnya, tangan kanan adalah signifikan di dalam pewarisan berkat. Ya, bila kita di dalam naungan Tuhan, Dia akan meletakkan bahagian kita yang sepatutnya menjadi milik kita di sana. Contohnya, kadang-kadang di dalam tempat kerja kita, mungkin kita sudah mau dipromosikan. Tetapi kadang-kadang ada tempat kerja yang banyak politik dia. Banyak politik, orang mau menjatuhkan. Tetapi bila kita datang kepada Tuhan, meminta naungan daripada Tuhan, dan Tuhan akan melindungi semua proses itu. Apapun yang manusia, agenda manusia yang ingin merampas itu dari kamu, yang ingin merampaskan semua promosi ataupun kenaikan pangkat itu daripada kamu. Bila Tuhan menaungi semua proses ini tidak akan diambil daripada kamu. Ya, itu sebabnya Tuhan itu sangat-sangat berdaulat. Tuhan sangat berdaulat. Dan Dia katakan di sini yang kedua, kita lihat matahari tidak menyakitimu sewaktu siang atau bulan sewaktu malam. Dan kita tahu secara logiknya bila kita di bawah terik matahari, kulit kita akan menjadi sakit. Ya, kita tahu bila kita terlalu ekspos dengan matahari UV itu tidak bagus untuk kulit kita, membawa kepada kanser kan? Dan bagaimana pula Dia katakan di sini ataupun bulan sewaktu malam, adakah bulan ini menyakiti kita? Pernahkah bulan menyakiti kamu? Tidak kan? Bulan tidak pernah menyakiti kita. Bulan hanya muncul pada waktu malam dan bahkan dia memberi terang kepada kita. Apakah maksudnya pemazmur di sini? Dia katakan matahari tidak akan menyakitimu pada waktu siang atau bulan sewaktu malam. Bahkan pada waktu malam kita memerlukan cahaya bulan, betul? Ya, tetapi apa yang dia maksudkan di sini adalah hal-hal yang tersembunyi. Cahaya matahari boleh menyakitkan kita bila didedahkan dengan lama. Ini berbicarakan tentang hal-hal yang ada di sekeliling kita. Ada hal yang seperti matahari, kita tahu impact-nya kepada diri kita. Ya, kita tahu impact-nya kepada diri kita jika didedahkan. Ada hal yang seperti bulan yang muncul sewaktu malam dan dia tidak membawa kemudaratan kepada kita, ham kepada kita, ya, dan atau malapetaka, tetapi secara tidak langsung dapat mendedahkan kita kepada bahaya yang kita tidak pernah terfikirkan.
Tetapi jika kita di bawah naungan Tuhan yang berdaulat ini yang melindungi kita daripada hal-hal yang kelihatan ataupun hal-hal yang tersembunyi. Maksud dia di sini adalah mungkin bulan itu harmless kepada kita, tetapi dia boleh mendatangkan sesuatu hal itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita. Contohnya, bila kita agenda di dalam hati manusia kita tidak tahu. Kadang-kadang orang-orang mereka sangat baik di hadapan kita. Mereka baik dengan kamu. Ya, Kiril di tempat kerja kita, ya, dan kadang-kadang tetapi kan kita tidak tahu agenda di dalam hati mereka. Mungkin ada maksud yang tersembunyi. Itu sebabnya pemazmur ini katakan Tuhan yang menaungi ini yang dapat melindungi kita daripada hal-hal yang tidak baik yang difikirkan oleh manusia. Ya, jadi dia adalah seperti bentuk bulan dia adalah seperti bulan yang harmless tetapi yang diam-diam. Ya, begitu. Ya, dan yang keempat adalah kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 hingga 21. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan hujung-hujung bumi. Dia tidak akan menjadi letih ataupun penat. Pengertiannya tiada hadnya. Dia yang memberi kekuatan kepada yang letih dan menambah tenaga kepada mereka yang tidak terdaya. Orang-orang muda menjadi letih dan penat. Para teruna jatuh tersandung. Tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi dengan sayap seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak akan menjadi penat. Mereka akan berjalan dan tidak akan menjadi lesu. Dan ini adalah ayat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, ya, yang berbentuk seperti affirmation kepada kita. Orang-orang yang mencari jawaban pada hari ini. Di manakah pertolonganku? Di dalam situasi kita yang mungkin merasa sangat penat, sangat letih pada hari ini. Mungkin ada yang menemui jalan buntu, tetapi dia katakan Tuhan ialah yang kekal. Yang dia tidak akan menjadi letih atau penat, pengertiannya tiada hadnya. Ini adalah Tuhan, ini adalah Yahweh yang kita sembah, yang hidup di dalam hidup kita pada hari ini, yang masih aktif di dalam hidup kita pada hari ini, ya. Dan yang keempat, dia adalah Tuhan yang melindungi. Tuhan yang melindungi. Kita lihat di dalam ayat 7 hingga 8 dia katakan, Tuhan akan melindungimu daripada segala kejahatan. Dia akan melindungi jiwamu. Tuhan akan melindungi pemergianmu dan kepulanganmu dari sekarang untuk selama-lamanya. Ini juga satu ayat yang menunjukkan kedaulatan Tuhan, kedaulatan Yahweh dalam hidup kita. Kalau tadi Tuhan ini adalah mampu untuk menjaga kita daripada bahaya-bahaya jerat yang di sekeliling kita. Yang mampu menjaga tubuh kita, yang mampu menjaga kita daripada terkena dengan musibah ataupun mampu menjaga kita, yang mampu menolong kita waktu kita di dalam kesesakan. Tetapi ada satu yang sangat istimewa di sini. Dia adalah juga Tuhan yang mampu melindungi kita, yang melindungi jiwa kita. Yang melindungi jiwa kita. Saya sangat percaya tidak ada Tuhan lain yang mampu melindungi jiwa, yang menyatakan dia mampu melindungi jiwa. Hanya Tuhan Yesus di sini. Ya, hanya kita perlu percaya kepada Dia. Ya, Dia akan melindungi kita daripada segala kejahatan. Sebab kita nih tiap-tiap waktu kita akan selalu hidup di dalam community, di sekitar kita banyak kejahatan-kejahatan di sekeliling kita. Dan ada seorang kakak saya daripada dia tinggal di Amerika. Dia katakan di sana pada hari ini dia tidak sama macam dulu. Kamu melihat kejahatan itu dengan mata kamu sendiri. Tidak ada yang bersembunyi sudah. Kamu dapat melihat itu dengan sangat nyata di hadapan kamu. Kejahatan. Orang akan menembak randomly. Karena kejahatan yang ada dalam diri kita.
Dan ini adalah sesuatu ayat yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa Tuhan itu mampu untuk melindungi jiwa kita. Mampu untuk melindungi jiwa kita bila kita di dalam satu situasi yang boleh menarik kita kepada kebinasaan. Tuhan yang maha hadir ini adalah Tuhan yang mampu. Ya, jiwa ini adalah sesuatu yang ada di dalam jasad kita. Dan hanya sesuatu yang mencipta jiwa itu yang mampu menjangkau dan melindungi jiwa ini, yaitu Tuhan yang mencipta kita. Ya, dan juga dia akhiri kan di sini dia katakan Tuhan akan melindungi pemergianmu dan kepulanganmu dari sekarang untuk selama-lamanya. Apa maksudnya di sini? Pada waktu ini orang-orang Israel bila mereka keluar daripada tembok kota Yerusalem, dan mereka akan mungkin pergi melawat ternakan mereka, mereka akan pergi melihat tanaman mereka. Mereka akan selalu terdedah dengan bahaya pada waktu itu. Banyak binatang-binatang buas, banyak penyamun-penyamun yang ada di luar sana yang menunggu untuk mencelakakan mereka. Ya, tetapi di sini mereka katakan, pemazmur itu berkatakan, Tuhan akan melindungi pemergianmu dan kepulanganmu untuk selama-lamanya. Dan ini adalah satu janji Tuhan kepada kita yang melindungi kita. Setiap kali kita keluar daripada rumah kita, setiap kali kita memandu kendaraan kita, setiap kali kita pergi kemana-mana, kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang melindungi kita. Ya, dan dalam Mazmur pasal 46 ayat 1, Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita, sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Jadi mulai hari ini kita jangan melihat kepada bukit-bukit lagi, tetapi kita melihat kepada Allah yang melindung dan pemberi kekuatan kepada kita. Amin. Ya, dan saya mau ceritakan ini tentang seorang ibu sewaktu tsunami di Aceh pada tahun 2004 kata. Ya 2004. Dan ibu ini pada malam sebelum kejadian ini, pada malam mungkin 25 hari bulan, sebab tsunami itu berlaku 26 kan. Pada malam itu dia bermimpi dia ada di satu tempat, di dalam satu ruang. Dan di dalam ruang itu dia tidak melihat atap, hanya dinding di sekelilingnya tetapi tidak ada atap. Ya, itu mimpi dia. Dan apa yang berlaku pada keesokan harinya, sewaktu ibu ini sedang mencuci piring. Tiba-tiba mereka menjerit banjir dan tsunami. Jadi mereka semua berlari kepada satu rumah ibadat. Dan rumah ibadat ini bukan rumah ibadat Kristen. Ya, mereka berlari pergi berkumpul di dalam satu rumah ibadat yang berdekatan dengan mereka. Sewaktu mereka di dalam rumah ibadat ini, mereka melihat gelombang, ombak yang sangat besar, tsunami yang sangat besar datang kepada mereka. Dan di sana dia melihat ibu ini terus berdoa. Dia katakan, dia berdoa seperti orang Kristen katanya. Dan dia terus berdoa menengadahkan tangan dia ke atas. Dia berkata, Tuhan, oh Tuhan tolong lindungi kami kali ini. Tolong jangan hancurkan kami. Jangan marah kepada kami Tuhan. Oh Tuhan maafkan kami, ampuni kami segala dosa kami. Tuhan Yesus, jangan meninggalkan kami. Dan dia terus berkata demikian, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dan dia mendengar juga kawan-kawan dia yang lain berdoa kepada Tuhan Yesus. Apa yang berlaku pada waktu itu, sewaktu mereka menyeru tentang nama Tuhan Yesus itu, mereka melihat air itu berhenti di sekitar 1 meter dari tempat mereka berada. Dan selepas itu mereka terus berlari ke pergunungan. Dan keesokan harinya bila mereka kembali
Mereka melihat tempat di mana mereka pergi semalam itu sudah roboh. Semua sudah habis disapu air. Dan waktu itu ibu ini dia tahu bahwa Tuhan Yesus yang dia panggil itu adalah Tuhan yang berdaulat. Dan dia baru mengerti bahwa mimpi dia, walaupun mereka di dalam satu ruangan itu, tetapi tidak ada atap. Ini bermaksud, atap itu adalah, sebab mereka di dalam satu kepercayaan itu, atap itu adalah berbicara tentang perlindungan itu. Ya, dan perlindungan itu. Dan dari sana mereka mula datang kepada Yesus. Sebab mereka menyaksikan sendiri tentang kedaulatan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, ini adalah cerita tentang ibu ini. Dan dia terus memberi kesaksian dia. Dia terus memberi kesaksian dia dan dia katakan, dia terus katakan bahwa bila dia sudah menerima Yesus, dia tahu dia di dalam satu ruangan yang sudah ada atapnya. Karena perlindungan Tuhan itu adalah sempurna. Amin. Ya, dan sebagai kesimpulan, mungkin saya minta worship team. Yang pertama, bagaimana kita mau meletakkan Tuhan itu sebagai perlindungan, sebagai atap dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengubah perspektif kita. Kita harus mula menganjakkan pandangan kita daripada bukit tadi. Kita mula menganjakkan pandangan kita kepada Tuhan yang berdaulat itu. Tuhan yang menciptakan gunung-gunung, Tuhan yang menciptakan bukit, Tuhan yang menciptakan Anda dan saya. Itu adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang mampu. Dia adalah Yahweh. Itu adalah Tuhan Yahweh. Yang ada di setiap waktu, yang menolong kita, waktu kita di dalam kesusahan, waktu kita di dalam kesedihan, waktu kita menemui jalan buntu dalam hidup kita, Tuhan ini tetap ada. Tuhan ini tetap berdaulat, ya. Tuhan ini tetap berdaulat. Dan yang kedua adalah kita harus menyandarkan iman kita kepada kedaulatan Tuhan. Apa maksudnya di sini? Kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ada yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada hari ini saya mau mencabar, menantang engkau. Kalau engkau belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu harus melakukannya sekarang. Supaya Tuhan dapat memanifestasikan kuasa-Nya. Yang menjadi penolong kita waktu kita di dalam kesesakan. Yang menjadi pelindung kita. Seperti ibu tadi, dia melihat dia di dalam ruangan yang tidak ada atap. Saat kita meletakkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Saat kita mengaku bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Waktu itu Tuhan akan menjadi seperti atap kepada kita. Yang dapat melindungi kita keluar dan masuk kita. Yang dapat melindungi kita. Yang dapat menjadi pemelihara kita, yang menaungi kita dan yang melindungi kita daripada segala yang jahat di dalam dunia ini. Karena dunia ini menjadi semakin jahat. Hari-hari menjadi semakin jahat. Dunia ini menjadi semakin mencabar. Di manakah kita meletakkan iman kita? Di manakah kita meletakkan harapan kita? Itu sebabnya Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga dia menghantar Yesus ke dalam dunia ini. Mati untuk dosa-dosa kita. Dan saat kita mengaku Tuhan itu, dia akan terus berdaulat dalam hidup kita. Mari saya mengajak kita semua, kita berdiri. Mungkin pada hari ini kita seperti pemazmur ini. Kita menghadapi bukit-bukit, kita menghadapi gunung-gunung dalam hidup kita. Kita katakan, Tuhan saya tidak mampu menghadapi ini lagi. Tuhan saya tidak mampu mendaki gunung ini lagi. Tuhan saya tidak tahu apa yang ada di hadapan sana. Tuhan saya tidak mampu. Dan pada hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk meresponi. Seperti pemazmur yang menulis Mazmur 121. Dia mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya.
Dia mengakui kedaulatan Yahweh dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa Yahweh ini yang menciptakan langit dan bumi. Yahweh ini yang mengatur segala masa, yang mengatur segala musim dalam hidupnya. Yahweh ini juga yang datang dengan satu penyertaan yang sempurna. Kita meresponi dengan sikap berdoa. Kita membawa lagu ini, kita mengisytiharkan tentang kedaulatan Yahweh itu dalam hidup kita, dalam situasi kita. Nyata di tempat ini, kebangkitan iman terjadi. Kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Haleluya, thank you Lord. Kau lakukan hal yang besar, kebangkitan iman terjadi.
nyatakan hadir-Mu, Yahweh. Engkaulah Allah kami ya Tuhan. Engkaulah kota benteng kami, Engkau adalah Allah penyelamat kami. Engkaulah Allah penyembuh kami. Engkau adalah Allah yang menyediakan. Engkau adalah Tuhan perkasa. Engkau adalah panji-panji kami ya Tuhan. Engkaulah Allah yang menolong kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau adalah Allah yang hadir dalam hidup kami, dalam setiap musim hidup kami, dalam apapun Tuhan, kedaulatan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita ambil waktu ini untuk meresponi firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dalam hatimu pada hari ini. Jika selama ini engkau seperti pemazmur Daud, dari manakah datang pertolonganku? Mungkin selama ini kau bertanya, bilahkah lagi? Berapa lamakah lagi? Dari manakah pertolongan? Tapi jika engkau melihat di kiri kananmu, engkau tidak dapat melihat dan engkau tidak dapat membayangkan dari manakah pertolongan Tuhan. Baik itu di dalam keadaan sakitmu, saudara. Mungkin di dalam keberitaan hidupmu. Ataupun dalam kekurangan, mungkin dari segi keuangan, dari segi hal-hal yang sedang menekan hidupmu hari ini. Dan engkau berseru kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kesegaran dan keyakinan kepada kita. Pertolonganku datang daripada Tuhan. Dia menaungi kita. Dia melindungi kita. Dia memelihara kita. Baik dari hal-hal yang kita tahu ataupun dari hal-hal yang tersembunyi. Dia adalah Allah yang tidak pernah terlena dan tertidur. Dia menjaga dan memeliharamu. Saudara dan saudari yang saya kasih, pegang kebenaran firman Tuhan ini dalam hatimu. Walaupun engkau tidak melihat pertolongan Tuhan itu, walaupun engkau tidak merasakan pertolongan Tuhan itu sekarang, tapi realiti dan kenyataannya bahwa Dia adalah Allah yang menolong kita. Dia adalah Allah yang hadir. Mungkin di dalam silence, di dalam Tuhan berdiam. Sebenarnya Tuhan hadir dan Tuhan ada. Bapa, bukalah mata rohani kami untuk melihat pertolongan Tuhan itu. Bukalah mata dan telinga rohani kami untuk mendengar dan tahu dengan pasti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jika kerinduan hatimu hari ini kau berkata, Tuhan, saya mau melihat pertolongan Tuhan. Saya mau kepastian pertolongan Tuhan. Saya mau assurance. Pertolongan Tuhan hadir nyata dalam hidup saya. Saya mau melihat itu hari ini. Saya mau melihat itu hari ini. Mungkin engkau sedang berjuang untuk sesuatu dalam hidupmu, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan iman saat ini. Katakan, Tuhan, yes Lord, saya mau melihat. Dan saya sangat percaya melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, Tuhan sedang membuka mata rohanimu untuk melihat pertolongan Tuhan.
Pertolongan Tuhan yang mungkin yang sudah terjadi, yang sudah datang dalam hidupmu, tapi engkau tidak menyadarinya. Engkau tidak menyadarinya. Mungkin pertolongan Tuhan itu datang dalam bentuk yang berbeza, bahkan lebih lagi daripada apa yang kita minta. Tapi engkau tidak menyadari itu selama ini. Tuhan, bukakan mata kami. Saya mau Anda sudah berdoa di dalam hatimu, engkau katakan, Tuhan, buka hati saya. Buka mata rohani saya untuk melihat pertolongan Tuhan. Dan bagi Anda yang berdoa selama ini, mungkin bertahun-tahun sudah Anda berdoa, Tuhan, saya mau breakthrough, saya mau penerobosan, saya mau jawaban hari ini. Dan saya mau ingin berdoa untuk Anda hari ini. Karena Tuhan tidak pernah terlambat di dalam hadir dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongannya. Tuhan tidak pernah terlambat karena masa dan waktu Tuhan itu tepat sekali. Mungkin bagi Anda, mungkin bagi saya itu terlambat. Tapi bagi Tuhan itu tidak pernah terlambat karena waktu dan masa itu adalah Tuhan punya. Mungkin engkau merasakan hari ini, saudara, lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan itu lambat. Saya mau beritahu kepada Anda, Tuhan tidak pernah terlambat. Karena itu waktu Tuhan yang terbaik. Oh, haleluya. Mari kita berdoa bersama. Saya mau Anda berdoa dalam hatimu. Apa mau menjadi pergumulan hidupmu, apa yang mau menjadi beban dalam hidupmu, katakan itu kepada Tuhan hari ini. Saya mau breakthrough Tuhan, saya mau melihat pertolongan Tuhan, saya mau melihat pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Oh, pertolongan kami, oh, datang daripadamu Tuhan. Oh, Jesus Lord. Oh, Tuhan mengenal, Tuhan mengerti. Tuhan maha tahu, Dia maha hadir. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita yang di luar daripada pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu masa depanmu, Tuhan tahu masa presence-mu, bahkan Tuhan tahu masa lalumu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari hari ini kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Kita menyadari pertolongan Tuhan. Kita tahu kepastian bahwa Tuhan akan pasti datang menolong kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti hadir dalam hidup kita. Thank you Jesus, we worship. Tuhan, dengar doa kami Tuhan, dengan keluhan hati kami, dengar seruan kami, dengar tangisan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau jawab dan kami mendapat jaminan, kami mendapat jawaban, kami mendapat kemenangan demi kemenangan. Karena kami tahu Tuhan, kami berada di pihak-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau kuat, Engkau perkasa, Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Engkau agung Tuhan. Kedaulatan-Mu tidak ada yang mengalahkan kedaulatan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, thank you Jesus Lord. We worship you Lord. Thank you Lord. Engkau terlebih besar Tuhan. Thank you Lord. Kami mau katakan bersama-sama bahwa Engkau adalah Allah yang terlebih besar. Lebih besar dari segala-galanya. Lebih besar. Katakan, nyanyikan dengan iman percayamu. Apapun besar, betapa besar pun masalahmu, setinggi apapun cabaranmu, Yesuslah yang terlebih besar. Di dalamku Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yes Lord. Yesus terlebih. You are great God. Oh Jesus Lord. Dalamku selama-lamanya.
Yesus terlebih besar. Yes Lord. Yesus terlebih besar di dalamku. Yes Lord, you are great. Oh Jesus, thank you Lord. Yesus terlebih, lebih besar. Yes, amen. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita nyanyikan lebih keras lagi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yes, Yesus terlebih besar. Katakan lebih keras, Yesus. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar, lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus lebih besar. Yes, Yesus besar, lebih besar daripada masalahmu, daripada situasimu hari ini. Dia yang terbesar di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita memiliki Allah yang besar, kita memiliki Allah yang kuat, yang tidak dapat digoyahkan. Apabila engkau berada di dalamnya, engkau bertapak di dalamnya, engkau tinggal di dalamnya, tidak ada satu pun yang dapat menggoyahkan engkau, tidak ada satu pun yang dapat mengalahkan engkau. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan, ada kekuasaan. Karena firman Tuhan berkata, apabila engkau berada di pihaknya, siapakah yang dapat melawan engkau? Karena Tuhan berkuasa, Dia akan menjaga kakimu, Dia akan memelihara hidupmu, Dia akan terus bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termuliaan-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita meresponi firman Tuhan dengan benar. Tangkap sesuatu yang ilahi pada hari ini. Tangkap sesuatu yang, bawa sesuatu yang ilahi dalam rohmu, dalam spiritmu, bahwa Dia adalah Allah yang terbesar dalam hidupmu. The spirit within you are greater. Roh yang ada di dalammu lebih besar. Berjalanlah, hiduplah dalam kemenangan, karena Yesus sudah menang, telah mengalahkan maut. Pulanglah dan bawalah
keyakinan ini dalam hidupmu, bahwa segala sesuatu ada di dalam rancangan Tuhan. Pulanglah, bawalah satu keyakinan pasti apapun cabaran yang kau hadapi, apapun keadaan, apapun situasimu, engkau lebih daripada pemenang. Tangkap itu dalam hatimu. Bawa kemenangan, bawa Tuhan. Dan terus berjalan di dalam kesetiaan, dalam kekudusan, ketaatan kepada firman Tuhan. Tuhan akan mengiringi, Tuhan akan membawa engkau lebih dalam, lebih dekat. Jika engkau telah meninggalkan Tuhan, kadang-kadang engkau terlepas, kadang-kadang engkau meninggalkan Tuhan, kadang-kadang engkau menjauhkan daripada Tuhan. Dengar baik-baik, kasih anugerah Tuhan sempurna bagimu. Dia adalah Bapa yang baik, Dia yang sentiasa mengasihimu dan menanti engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu dalam hati kami. Terpuji dan termulia Nama. Angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dia Yesus Kristus berkuasa memeliharamu supaya kamu tidak tersandung dan membawamu ke hadirat-Nya yang mulia tanpa cacat celah dan memenuhi sukacita yang ada di dalammu. Dia adalah Allah yang esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua anak-anak Tuhan yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin dengan tepuk tangan yang gemuruh bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.